Ketahuilah Allah maha luas dengan pengampunannya. Jika ada orang yang berzina dan berzina dengan segala kehinaan, ketahuilah kalau dia benar-benar tobat kembali kepada Allah, akan diterima tobatnya oleh Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tobat yang sesungguhnya, mungkin dia adalah seorang pelacur. Maka dari itu jangan sekali-kali Anda merendahkan orang lain. Bisa saja dibalik orang itu menjadi orang mulia, lalu Anda dihinakan. Dia berzina, mungkin berzina dan berzina, melakukan kehinaan, na'udzubillah. Akan tapi lihat, itu masa lalu mereka. Bisa saja setelah itu tobat, menangis, menyesali dosa. Setelah itu bisa menjadi seorang soleh, bahkan bisa menjadi wali kutub. Karena pembatasnya adalah tobat itu sendiri. Tobat itu menyesal, benci dengan kejadian yang lalu. Dia betul-betul benci, menyesal dan menyesal. Kalau ingat, menangis dan menangis. Ada tobat dusta, tobat palsu. Dan kita menemukan orang-orang yang dulunya adalah di kubang kehinaan zina, tapi ternyata setelah tobat menjadi orang yang sangat menjaga dan terhormat dia. Nah ini Allah Maha Pengampun. Kalaupun ada yang mendengar suara ini adalah hamba yang sering terjerumus dalam perzinaan, ketahuilah Allah Maha Luas dengan pengampunan. Dengan catatan Anda menyesal dan berjanji tidak mengulangi, sebesar apapun dosamu, maka ketahuilah pengampunan Allah lebih agung daripada dosamu, wahai hamba yang berdosa. Hanya syaratnya Anda memohon kepada Allah, menangis dan menyesal dan menyesal. Adapun tanda penyesalan yang sesungguhnya sederhana. Anda jangan cerita kepada siapapun tentang masa lalumu yang buruk. Ini, hei hamba yang pernah kepleset dalam zina, tanda tobatmu itu benar. Anda tidak boleh cerita kepada siapapun dari bangsa manusia, termasuk laki-laki yang bakal menikahimu. Ini kebodohan berkedungan seorang wanita yang kepleset dalam zina diceritakan kepada manusia yang lain. Termasuk orang yang bakal menikahinya dikasih tahu, terhinalah wanita itu. Sebab itu dosa kepada Allah manusia tidak berhak untuk tahu. Ini dosa kepada Allah, cukup Anda mengadu kepada Allah. Pak Hakim pun tidak perlu tahu. Sehingga tidak disunahkan ikrar mengakui perzinaan. Bahkan kalau ada orang pernah mengaku perzinaan kepada hakim, disunah ditarik ikrarnya. Karena apa? Dosa itu hendaknya ditutup, bukan untuk disebarkan. Maka manusia dungu dan dia bukan tobat yang sesungguhnya. Katanya dia tobat, tapi dia tidak pernah malu menceritakan masa lalunya. Tutup masa lalumu dan berperanlah engkau sebagai seorang solehah yang tidak pernah kenal dunia itu. Caranya hijrah dari tempat itu. Agar Anda mulai, sehingga dalam hukuman zina adalah taghribu amin, dijauhkan 1 tahun agar dia tidak dikenali oleh orang sebagai berzina, dan itu harus ditutup. Dan siapapun dari kita yang mendengar berita, Anda mungkin dengar orang yang mengadu kepada Anda punya kewajiban menutup. Haram bagi Anda bercerita kepada siapapun tentang orang tersebut. Harus ditutup yang namanya zina. Sehingga dengan bisa menutup ini ada tanda diampuni oleh Allah. Dan menyesal dosa syahwat kepleset, tapi Allah Maha Pengampun. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Menyesal dan menangis. Dan jangan ceritakan sudah selesai tutup, berperanlah sebagai seorang yang soleh seperti tidak pernah kenal zina. Berperanlah sebagai wanita yang soleh seperti tidak pernah kenal zina. Tapi masa lalu itu masa lalu, dahulu ketahuilah tobat menghapus itu semuanya. Kalau Anda paham, itu maknanya. Cuman kedunguan sebagian orang lihat bercerita dan bercerita, dungu dan dungu. Dosa kepada Allah. Karena apa? Kenapa kok hendaknya ditutup? Nabi mengajari. Lihat, ini kalau sudah bicara zina saya agak panjang sedikit. Karena banyak kebodohan orang gara-gara perzinahan menjadi rendah semua. Keluarganya jadi rendah semuanya. Sebab semua dosa itu kalau ditobat itu akan mudah hilang. Orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, bangga anaknya. Ibu saya mu'allaf masih bangga. Tapi kalau seorang anak pernah dengar ibuku berzina, sampai keturunan pun itu nempel di jidat. Ayo. Karena hina betul yang namanya zina. Dan zina tidak akan dilakukan kecuali oleh orang rendah. Wanita Arab Hindun suatu ketika diajak baiat oleh Rasulullah. Wanita-wanita, wahai wanita Arab muslimah, ayo berbaiat kepadaku. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Berbaiat untuk beriman kepadaku, Allah kepadaku. Apalagi ya Rasulullah? Berbaiat untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak mencuri. Berbaiat apalagi ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian wahai wanita untuk tidak berzina. Hindun sebagai seorang merdeka, seorang Arab mulia, kaget mengangkat suara, ya Rasulullah atas dil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kami ini berzina? Orang mulia susah berzina.
Hanya wanita rendah pelaku zina, laki-laki rendah melakukan zina. Orang mulia susah melakukan berzinahan. Makanya orang mulia di saat diajak berbaiat oleh Rasulullah, berbaiatlah kamu wahai wanita untuk tidak berzina. Protes Sayyidatuna Hindun, atasnil hurratu, apakah seorang wanita itu berzina? Allah. Wanita mulia susah melakukan berzinahan. Akan tapi ketahuilah, kalau ada orang pernah terpeleset, itu adalah masa lalu, saat mereka belum kenal kemuliaan. Tapi kepada siapapun yang mendengar suara ini, jika anda pernah kepeleset dalam zina, ayo kembali kepada Allah. Sehingga waktu ada orang datang kepada Nabi, Nabi berusaha menutup. Makanya perzinaan hendaknya ditutup dan ditutup dan ditutup. Nabi mengajari, ada Ma'is datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad halaktu wa qad zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah, aku hancur ya Rasulullah, kepleset. Aku telah berzina Rasulullah, maka sucikan aku ya Rasulullah. Minta dihukum oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, la'allaka lamasta. Oh, barangkali kamu hanya cukup pegang-pegangan. Tidak, ya Rasulullah, aku melakukannya. Nabi mengulangi, la'allaka qabbalta, mungkin hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhata, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Sampai 4 kali. Nabi mengajari menghindar, tapi dia masih mengaku. Lalu Nabi, afi akli syekh. Nabi mengatakan, apakah dia gila? Dia jadi menutup aibnya kok masih cerita terus. Apakah dia gila? Tidak ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kau hukum dia. Maka para ulama setelah itu memahami bahwasanya isyarat dari Nabi itu, kalau ada orang mau kalau ada orang kepleset zina, hendaknya ditutup, tidak diajukan ke mahkamah. Tidak disunnahkan untuk minta cambuk. Ada ustadz yang tidak ngerti syariat. Kalau kamu berzina, kamu harus minta dicambuk sana, biar diampuni oleh Allah. Dosa kepada Allah bisa cukup menangis di tempat yang gelap sana, di tempat yang sepi. Tidak harus dicambuk. Nah ini nggak ngerti. Sebab kalau sudah dicambuk itu, lihat apa? Tidak hanya dosa dia memang diangkat, akan tapi siapa orang yang ada di kiri kanannya semakin tahu, oh dia dicambuk gara-gara zina. Dan kalau ada orang sudah diketahui oleh masyarakatnya sebagai pezina, susah, berat untuk tobat. Makanya menutup aib. Maka kalau anda mendengar berita tentang perzinahan, tutup, berjanji demi Allah aku tidak boleh cerita kepada siapapun. Termasuk ada seorang wanita ngadu kepada kami perzinahan, haram bagi kami menceritakan kepada istri. Ada urusan apa istri saya tahu? Untuk apa Umi harus tahu? Tidak, selagi orang mengadu kepada saya, hanya saya yang tahu. Dan itu pun saya menyumpah jangan cerita lagi kepada siapapun. Kadang-kadang keperucut. Seorang wanita tiba-tiba, Buya, mohon maaf, tolong saya Buya. Kenapa ada apa? Saya terlanjur zina. Aduh, saya keperucut ngomong. Gimana ini? Seharusnya kau tidak cerita kepadaku yang demikian itu. Tapi saya tidak tahu jalan Buya. Kalau baik, saya kasih jalan. Hendaknya ditutup. Coba kalau tidak ditutup. Satu kampung, ada orang sudah ketahuan zina. Na'udzubillah. Sudah ketahuan. Kalau sudah ketahuan biasanya putus asa. Alah, ngapain saya tahan-tahan pun satu kampung sudah tahu kalau saya zina. Anda pun ternyata mencibir kepada dia, hei bezina.